Oke, sahabat pioner semuanya, bertemu kembali biasa di channel Ublek-Ublek TV Info. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian klik tombol notifikasi agar ya dapat notifikasi terbaru ya dari segala jenis informasi, baik itu informasi yang jelas ya ataupun informasi yang lagi beredar ya, baik di dunia sosial ya, media sosial maupun dari Kortim dan lain sebagainya. Baik teman-teman, banyak sekali orang mengatakan sampai hari ini kita ini dianggap halusinasi ya. Aduh, ini susah nih kalau udah ngomong cerita halusinasi karena saya paling benci dengan kata-kata itu. Kemudian kita ini banyak dibilang menghayal. Wah, ya mungkin lah ya. Kalau nggak menghayal nggak hebat hari ini gitu. Nah, ada yang inbox saya, kemudian ada yang nanya, ya walaupun saya bukan master ya teman-teman, tapi ya dengan umur yang lumayan ini ya, gitu saya sudah mengalami yaitu tentang bagaimana versi dunia internet ya, waktu pakai modem, waktu pertama kali punya warnet. Nah, ini saya sudah mengalami yang namanya jenis internetisasi seperti itu teman-teman. Nah, banyak yang mengatakan bagaimana sih Fi itu bisa jadi duit, bagaimana sih Fi itu bisa membayar, bagaimana sih Fi itu bisa menghasilkan atau membuat sukses dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya klasik teman-teman. Kita sudah mengawali ya, waktu itu kita sudah pernah berbisnis bernama Starlink. Nah, ini adalah mungkin bisnis internet pertama waktu itu, dan kemudian profit ROI ya, atau ROE, repeat order internasional dan sebagainya, juga itu duitnya dari mana gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita melihat bahwa Fi ini karena di white paper itu sudah dikatakan bahwa klimaksnya adalah 100 miliar koin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, ingat 100 miliar koin yang dibagi-bagilah pokoknya teman-teman tahu. Tetapi saya pikir sampai hari ini 100 miliar koin itu belum dapat selama periode ya 3 tahun ini. Nah, tetapi peruntukannya adalah untuk 8 miliar orang. Bayangkan kalau misalnya satu pioner punya 1.000 misalnya teman-teman. Dan kemudian ketika nanti disepakati oleh konsensus bahwa harga Fi ini $10 saja, nah maka akan ada nilai yang akan dibagikan ke 8 miliar orang. Nah, orang akan membeli, kemudian akan mempergunakan Fi. Akhirnya yang $10 itu akan berserak ya teman-teman, atau akan dibeli, atau akan di-hold, atau pokoknya semuanya seperti itu. Kejadiannya sama dengan BTC. BTC, siapa sih yang menghargai BTC sampai hari ini? Nah, siapa sih yang menghargai awal BTC pada waktu itu? Nah, siapa juga yang menghargai Liberty Reserve untuk dunia trading, dunia market dan lain sebagainya? Itu adalah kita sendiri ya, konsensus sendiri. Nah, setelah dia semakin langka, maka harganya itu akan semakin tinggi sekali teman-teman. Nah, ini tidak berkemungkinan dengan Fi. Ketika nanti Fi itu misalnya sudah dalam puncak ya, dibutuhkan oleh orang banyak, di sana sini barter ya, di sana sini tukar menukar, di sana sini mencairkan, maka akan terjadi dengan cryptocurrency yang ada pada saat ini. Orang akan beli Ethereum dari mulai 10.000, hari ini sudah 30 juta. Orang akan beli Solana ketika sekitar $2, hari ini Solana bisa sampai $100. Seperti itu teman-teman. Nah, ini bukan Solana yang membayar, tetapi memang konsensus yang mementingkan dan memerlukan nilai koin itu. Jadi Fi akan rasanya seperti itu. Jadi ya, karena tidak ada yang benar-benar membutuhkan uang ya, yang kita butuhkan ada nilai. Nah, itulah mengapa ada begitu banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang tersebut. Jadi saat ini tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menyimpan uang karena akan kehilangan nilainya seiring waktu. Jadi orang dengan banyak uang sering membawa uang untuk diinvestasikan secara menguntungkan untuk meningkatkan nilai. Jadi orang yang ya kayak kita inilah, orang miskin semakin miskin karena mentalitas kemiskinannya, dan yang kaya semakin kaya karena mentalitas kekayaannya. Nah, jadi kembali lagi ke Fi, mereka yang tidak tahu dan memiliki Fi, atau yang hari ini nggak paham betul ya, nah itu
nggak percaya gitu, nggak percaya dengan yang namanya FI, ya itu mental tadi teman-teman. Tapi kalau kita mentalnya mau kaya, jadi tidak jadi ke depannya, nah kita punya mental untuk kaya karena kita menambang FI tersebut. Jadi 35 juta perintis dibandingkan dengan 8 miliar orang, hanya sekitar 0,4% populasi di dunia ini memiliki FI, itu sudah sangat luar biasa. Berarti lebih dari 99,6% populasi dunia adalah orang-orang yang akan menghabiskan uang untuk membeli FI. Jadi jangan pikir bahwa FI banyak teman-teman. Wah, FI nggak banyak ya. Saya sendiri aja mungkin untuk transfer mainnet hari ini masih 450 koin FI. Ya, kalau saya lihat di P-Market Indonesia, saya hanya bisa membeli sebuah mobil. Alhamdulillah ya kan teman-teman, kalau memang itu bisa tertukar. Nah, oleh karena itu jika Anda memiliki lebih dari 1000 FI, wow, ini sangat beruntung sekali. Anda itu sudah sultan. Nah, jadi nilai FI tidak terlihat tetapi juga memiliki parameter yang jelas untuk memelihara sistem server selama 3 tahun terakhir. Ia harus menghabiskan banyak uang, lebih dari 35 juta perintis, berinvestasi, waktu, telepon, internet, node, Picor Team, kemudian telah bekerja tanpa henti ya selama 3 tahun. Nah, jadi FI node adalah yang terkuat untuk terdistribusi. Nah, pokoknya seperti itu. Oleh karena itu, ketika FI langka ya, teman-teman, FI langka ya punya Anda nanti sudah KYC, kemudian buru-buru menukar ya dengan harga, itu urusan kita karena kepingin. Sekarang ada jiwa mental kita itu ditatan, kalau nggak kutukar sekarang nanti tutup pula perusahaannya, pabriknya, macam dan sebagainya, akhirnya ditukar dengan harga rendah. Itu hak memang sebenarnya, tetapi bagaimana kita menguncinya untuk hold yang lebih tinggi, itu juga hak kita. Jadi jelas FI memiliki nilai praktis dan aplikasi ya, memiliki harga. Begitu banyak orang yang telah mengeluarkan untung uangnya untuk memiliki Pi. Ketika nanti FI listing, ada orang yang buat akun baru, kemudian dia akan serok, transfer saya bayar. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena memang dia akan dunia menjadi uang tukar. Dan ketika para faus mengerti bahwa FI ini kedepannya akan besar, mereka akan rampok dan ambil ya semua nilai FI pada saat ini dan di hold bertahun-tahun. Ketika saat itu mereka akan gunakan lagi untuk investasi jangka panjang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi jangan heran kalau melihat harga FI itu dari mana ya. Inilah penjelasan paling lugas lah menurut saya, karena memang kita berkacamata ya melihat dari perkembangan cryptocurrency lainnya yang ada di dunia. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan semuanya beruntung dan sukses.